Pada saat ini negara ASEAN sebetulnya tengah berkonflik melawan Cina, termasuk Indonesia di Laut Natuna Utara. Cina memang berani buy one dengan negara-negara anggota ASEAN untuk mempertahankan klaim 9 Dash lainnya yang menyentuh sebagian Natuna Utara Indonesia. Secara kualitas dan kuantitas militer, Indonesia di Natuna Utara dan ASEAN di wilayah masing-masing jelas kalah melawan Cina. Sebab Cina memiliki kekuatan tempur paling tinggi di Asia. Cina cuma bisa diimbangi oleh Jepang dan Korea Selatan saat ini di Asia. Situs berita Al Jazeera pernah mengupas mengenai kekuatan tentara pembebasan rakyat Cina. Kenapa mereka bisa jadi angkatan bersenjata paling besar saat ini di Asia bahkan dunia. Al Jazeera mengungkap bahwa political will yang diusung Xi Jinping amat pro dengan perkembangan militer Cina. Semua proyek militer Cina diawasi secara ketat langsung oleh Xi Jinping. Bila ada yang korupsi langsung dihukum mati. Ada yang keberatan dengan modernisasi alutsista militer Cina langsung dicap calon pengkhianat negara. Sebab kuatnya militer Cina akan menjamin kepentingan nasional Cina di masa depan. Militer Cina menunjukkan perkembangan terlalu cepat sehingga membuat Amerika Serikat khawatir akan pertumbuhan militer Cina. Salah satu kekuatan yang diperbesar dari PLA justru bukan di darat. Pemerintah Cina memfokuskan penguatan matra lautnya. Ekspansi militer Cina matra darat yang amat pesat bahkan galangan kapal dalam negeri mampu menyuplai 12 kapal perang hanya dalam jangka waktu setahun. Menjadi bukti bahwa slogan di Laut Kita Jaya malah diterapkan sungguh-sungguh oleh Angkatan Laut Cina. Kekuatan militer Cina telah didorong secara signifikan oleh sejumlah besar senjata baru yang ditambahkan ke gudang senjata terutama dalam kekuatan Angkatan Lautnya. Setelah memperkuat Angkatan Laut, Cina kembali fokus memperbesar Angkatan Udara. Angkatan Udara Cina diberi berbagai macam proyek kelas Wahid macam pengembangan rudal hipersonik DF-17 hingga jet tempur siluman C-20 dan FC-31. Angkatan Udara juga telah tumbuh menjadi yang terbesar di kawasan Asia Pasifik dan terbesar ketiga di dunia dengan lebih dari 2.500 pesawat dan sekitar 2.000 pesawat tempur. Yang paling menonjol, Angkatan Udara sekarang memiliki armada jet tempur siluman termasuk C-20 pesawat tempur paling canggih Cina. Pesawat tersebut dikembangkan secara independen dan dirancang untuk bersaing dengan F-22 buatan Amerika Serikat. Berbagai kemampuan tempur dari matra laut dan matra udara membuat Cina lebih leluasa menghajar lawan-lawannya di Asia Tenggara jika mereka mau. Namun Indonesia juga tak kalah sengit bila harus mempertahankan Natuna Utara dari ancaman Cina. Indonesia bahkan mengumpulkan negara-negara anggota ASEAN yang terdampak atas klaim 9 Dash Line Cina. Langkah tersebut dinilai sangat berani oleh anggota ASEAN atas usaha Indonesia mempertahankan Natuna Utara. Ketegangan dengan Cina di Laut Cina Selatan telah mendorong Indonesia untuk mengundang pejabat keamanan maritim dari 5 negara anggota ASEAN. Di antaranya Brunei, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Vietnam untuk bertemu pada bulan Februari 2022 guna membahas kemungkinan tanggapan bersama terhadap meningkatnya ketegasan Beijing. Langkah berani Jakarta patut dipertimbangkan karena Indonesia adalah negara non-pengklaim di laut yang disengketakan dan tetap diam untuk menghindari konflik diplomatik dengan Cina. Indonesia punya nyali lawan Cina di Natuna Utara. Meski alutsista masih kalah jauh dengan Cina, Indonesia tak mungkin gentar melawannya. Jika berkaca pada zaman penjajahan Belanda, pribumi Indonesia hanya bermodal bambu runcing untuk mengusir orang Belanda. Jadi untuk era saat ini, ada cara lain agar bisa mengusir kapal Cina di Laut Natuna. Salah satunya yaitu pemerintah berupaya menyatukan negara-negara ASEAN untuk menentang klaim 9 Dash Line Cina. Merdeka!